Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Semua orang pasti ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Namun tahukah kita siapa saja yang termasuk daripada orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat tersebut? Maka dalam hal ini ada 4 golongan yang sebagaimana disebutkan. Yang pertama, yaitu adalah secara istilah syariat adalah orang yang beriman, adalah perkataan daripada lisan, yaitu keyakinan dalam hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya adalah iman itu ada 70 atau 60 daripada sekian cabangnya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah perkataan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan daripada gangguan sesuatu di jalanan, dan sifat malu merupakan sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain menjelaskan tentang tingkatan keimanan, hadis tersebut juga mengisyaratkan bahawa keimanan itu terdiri dari 3 unsur. Iman itu dengan perkataan, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perkataan kalimat la ilaha illallah. Iman itu diwujudkan dengan perbuatan, yaitu dengan menyingkirkan gangguan daripada sesuatu di jalanan, dan iman itu disebutkan adalah amalan daripada hati, yaitu sifat malu merupakan sebahagian daripada iman. Kemudian yang kedua, yaitu adalah yang beramal saleh. Agar seseorang mendapatkan kesuksesan setelah ia beriman adalah dengan beramal saleh. Amalan ketaatan atau amal saleh adalah bukti dari keimanan. Syarat suatu perbuatan dikatakan adalah amal saleh ialah jika dia mengerjakan dengan ikhlas, berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan teladan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dua hal ini menjadi syarat suatu perbuatan dikatakan amal saleh? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik, dan kita wajib meniru akan amalan beliau, terutama ibadah yang diwajibkannya. Ibadahnya yang mana ibadahnya sah jika mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Sebagaimana yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Selain mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang kita lakukan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap pujian dan sanjungan, bukan berharap kemuliaan dan kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya yang lurus. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat akan kebenaran. Ialah manusia terbaik di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka adalah manusia yang terbaik. Jalan hidup mereka pun adalah jalan hidup yang terbaik. Apa daripada jalan hidup mereka? Yaitu jalan hidup mereka adalah mengajak orang kepada kebenaran, atau kita kenal dengan istilah dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan amal yang saleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang berserah diri." Surah Fussilat ayat 33. Kemudian termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang beruntung juga. Yang keempat adalah orang yang memiliki sifat sabar. Hidup itu butuh perjuangan dan pengorbanan serta kesabaran. Tidak mungkin kita hidup bahagia terus tanpa masalah, karena hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Ujian akan terus datang, tinggal kita mau bersabar atau tidak, berdiam diri atau menyelesaikannya. Begitu juga daripada roda kehidupan, jika kita menginginkan akan surga Allah Subhanahu wa taala,
maka di dunia haruslah berjuang dengan mendapatkannya. Untuk mendapatkannya tidaklah mudah, tapi butuh perjuangan dan kesabaran menjalaninya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bersabar, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di dalam perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Surah Al-Imran ayat 200. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Orang yang sukses di dunia dan akhirat, mencapai kepada derajat kehambaan daripada sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan yaitu perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dan mendapatkan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه